ini dapur dan aku nemuin sesuatu. Nah itu di atas ada ya. Aku berani nggak ya ke atas ya? Berani nggak dan ini aku nemuin ini. Itu di belakangmu pas banget. Ngawur, ini tembok, aku bilang gitu. Enggak, beneran cewek. Itu yang ngomong itu temanku cewek. Aku ngomong gini, emang itu pakai baju apa sih? Tiba-tiba dua-duanya si temen aku cewek sama cowok di lokasi yang berbeda serentak ngomong merah. Wah. Pintu kamar aku tutup, terus handphone aku nyalain dalam mode video. Di sebelah kasur itu kan ada meja. Aku berdiriin, aku arahin di pintu kamar. Aku hadepin di situ. TV aku nyalain. Tujuannya supaya biar rame lah. Pada saat aku tuh lagi santai-santai nonton TV, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan di edisi malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian-kejadian horor ketika dia datang ke tempat-tempat angker yang ada di Surabaya. Nah, di sebelah gue udah ada Kak Ana nih. Halo Kak. halo. Akhirnya cerita lagi nih untuk yang kedua kalinya di Lonceng Misteri. Nah, di cerita yang kedua kali ini mau nyeritain yang katanya penelusuran ke tempat-tempat angker yang ada di Surabaya. Waktu itu lagi ngapain? Kok datang ke tempat-tempat angker? Bikin konten YouTube. Bikin konten YouTube. Oh, ini YouTube juga berarti. Iya, sebelum nge-podcast. Itu emang datang ke tempat-tempat horornya emang sama temen atau sama siapa gitu, sama tim apa gimana? Sendiri. Sendiri. Datang ke tempat horor sendiri, bawa handphone, ngerekam. Habis itu Di-upload di YouTube. Oke. Berarti emang explore ya. Explore, sendiri. solo explore. Dan yang mau diceritain kali ini itu waktu mau explore kemana nih? Ini belum pernah aku ceritain kemana-mana. Ini waktu aku explore di panti asuhan Terbengkalai. Itu panti asuhannya itu berdiri dari tahun 1980-an lah Terbengkalainya. Terus yang kedua itu di tempat penampungan TKW juga di Surabaya juga, yang itu berujung sampai ke bawa ke rumah. Oke, ada impact-nya berarti ini. Gila, udah Kak ditahan dulu nih ceritanya. Dan sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya karena wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Kana, langsung kita mulai nih kayak ceritanya. Oke Kana, itu gimana Kak ceritanya Kak? Jadi untuk yang cerita pertama itu di panti asuhan Terbengkalai itu aku bikin konten itu tahun 2020. Oke. Waktu itu datang ke lokasi itu jam 9. Nah ini bangunannya itu semi-semi Belanda ya. Jadi ada sekitar tiga lantai. Dan kalau aku lihat itu lantainya, untuk lantainya itu yang tingkat 2 sama 3 itu terbuat dari kayu. Pokoknya bangunannya tuh didominasi sama kayu-kayu semua sih. Oke. Nah, terus udahlah datang ke lokasi manjat gitu kan, karena pasti kalau izin nggak dibolehin gitu. Untuk waktu masuk ke ruangan pertama itu biasa aja sih, nggak ada hal-hal yang bikin aku merinding atau bikin aku takut atau apa-apa gitu kan. Ya udah seperti biasa aku ngonten, opening, terus habis itu explore gitu. Lalu masuk ke area dapur. Nah kalau dapur ini agak luas sih, bentuknya bentuknya L gitu ya. Ada kayak takel gitu, meja ya, terbuat dari ubin gitu. Nah waktu ke sana itu sempat ada suara-suara sih, kayak kan di situ kan banyak botol-botol, entah ya mungkin botol miras atau apa, pokoknya warna hijau gitu. Itu kayak ada yang ngeglinding.
Oke. Kayak botolnya tuh ngelinding gitu, satu gitu. Nah yang aku logika ini tuh mungkin tikus gitu ya, nyenggol. Karena kan bangunan terbengkalai pasti kan banyak hewan-hewan kayak tikus atau apa gitu. Mungkin tikus yang lagi nyenggol atau apa gitu. Udah explore, masuk ke area tempat ini sekolahnya TK gitu. Kayak ada kan di situ kayak ada TK-nya itu ya. Nah, waktu di TK ini masih banyak mainan-mainan nih, mainan-mainan jadul. Kayak yang bulat-bulat buat piramid apa segala macam, terus kubus-kubus kayak gitu-gitu. Nah, waktu aku explore di sana itu masih belum merasakan hal-hal yang membuat aku merinding sih sebenarnya. Sampai pada akhirnya aku explore ke lantai 2. Nah, yang di lantai 2 ini lumayan agak ekstrim sih. Waktu aku jalan ke sana itu, ini kan lorongnya kan sempit, Kak. Karena rumahnya itu agak lumayan minimalis ya, dengan 3 lantai dan banyak kamar-kamar. Karena itu kan semi-semi panti asuhan ya. Panti asuhan dengan TK. Nah, itu banyak kamar. Satu lantai itu sekitar sisi kanan, sisi kiri itu ada sekitar 4 atau 5 kamar lah. Jadi kalau dijumlahin ada 10 kamar lah ya. Nah, per kamar itu ada kasur tingkatnya gitu. Waktu aku explore di kamar-kamarnya itu nggak ada hal-hal yang aneh sih menurut aku ya. Sampai akhirnya aku masuk ke ruangan yang di situ banyak banget berkas-berkas gitu. Mungkin berkas-berkas dari biodatanya si anak-anak ini ya. Ada foto-foto zaman dahulu juga, terus kayak ada toga-toga gitu anak kecil, sama ya pokoknya banyak lah barang-barang. Nah, biasanya itu kalau aku explore di situ ada barang-barang, aku suka kayak nge-review barang-barangnya itu. Terus ada foto-foto tuh aku balik-balik gitu. Nah, itu kondisinya juga ruangannya berantakan sih. Soalnya banyak laci yang kebalik apa segala macam. Pas aku fokus untuk balik-balikin foto, tiba-tiba di lorong di kamar yang paling ujung sisi kiri, itu kayak aku ngedengar ada suara pintu dibanting gitu. Nggak begitu keras sih. Lumayan terdengar lah ya. Nah, karena aku mikir hal itu adalah mungkin angin lah atau apa, aku agak cuek tuh. Karena kan suaranya agak pelan tuh, nggak begitu keras. Aku cuek, aku ulang lagi untuk review yang ada di situ lah ya. Terus selang 2-3 menit itu ada suara bantingan pintu lagi. Cuma aku nggak ngerti ini pintu yang mana. Nah, ini lumayan agak keras. Jedar gitu kan. Terus aku cek tuh. Karena yang aku pikirkan adalah bukan setan ataupun hewan, tapi orang. Nih, takut kan. Nah, aku cek tuh per kamar, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya aku cek sampai kamar paling ujung itu nggak ada siapa-siapa. Pintu dalam kondisi juga agak setengah terbuka semua gitu. Jadi aku nggak bisa mastiin pintu mana nih yang ketutup tadi. Balik lagi aku ke ruangan itu karena emang belum semua aku review. Terus aku review lagi. Untuk yang ketiga kalinya ini lebih keras, jedar gitu. Ada satu pintu tertutup. Nih, ada satu pintu tertutup yang pintu paling ujung, kamar paling ujung, sisi kiri. Aku cek di situ. Nah, ini waktu aku buka emang agak sedikit merinding sih. Merinding gue bukan takut karena setan, jujur, karena orang ya. Karena aku ke situ kan sendirian. Pas aku buka, itu nggak ada siapa-siapa sih. Maksud aku center ke setiap sudut itu nggak ada apa-apa. Tikus pun juga nggak ada gitu. Di situ cuma ada kasur yang tingkat 2 itu, terus baju-baju yang berserakan, lemari, sama ada kertas-kertas lah berserakan gitu. Nah, waktu aku center-center nggak ada apa-apa. Terus aku mikir, ini siapa nih yang menutup kan? Karena kalau tikus nggak mungkin sampai sekeras itu nutupnya. Setelah aku dari situ, aku nge-review ke ruangan sebelah yang ruang arsiparis itu. Di situ ada kayak tempat mainan-mainan. Mainan-mainan anak kecil lah, banyak banget di situ. Sama kayak kostum-kostum. Nah, di situ ada salah satu kostum model kayak jubah Dracula-Draculaan gitu lah di situ. Nah, itu digantung di lemari. Lemarinya tuh kayak lemari kebuka tapi gantung gitu loh, Kak. Nah, pas aku kayak review mainan-mainan di situ, tiba-tiba yang digantungan itu kayak goyang sendiri. Kan bunyi tuh ini gantungannya tuh bunyi kelentang-kelentang gitu kan. Nah, aku refleks noleh kan. Itu nggak ada apa-apa karena itu lemarinya itu udah ketutup
nggak ada yang jebol, nggak ada apa. Kalau misalnya tikus nggak mungkin, karena itu lumayan jaraknya dari bawah ke gantungannya itu agak tinggi. Jadi kayak nggak mungkin tikus untuk nyentuh baju itu gitu loh. Ya aku nge-review lagi, nah aku nge-review baju di situ. Entah kenapa pada saat aku pas buka di kostum yang Dracula, jubah Dracula itu kayak ada kayak yang apa namanya kayak giniin aku loh, pokoknya tangan gini. Serius kayak nampek gitu, tapi pelan gitu, kerasa gitu kan. Terus aku refleks gini, terus ya masih logika lah aku tuh, pokoknya masih mikirnya tuh logika lah. Nggak tahu aku mikirnya apa, cuma mungkin bukan setan lah apa. Ini tangan yang lagi megang kamera atau gimana? Nah, tangan yang lagi megang kostumnya ini. Oh, tapi masuk kamera nggak sih? Enggak ya? Enggak. Terus habis itu udah, karena aku udah nggak nyaman di situ, akhirnya aku beralih ke ruangan yang paling ujung. Nah, ruangan paling ujung itu kayak kamar yang untuk cewek-cewek. Nah, kamar yang cewek-cewek ini lumayan ekstrim sih bagi aku, karena di situ ruangannya tuh sangat-sangat berantakan. Mungkin berantakannya karena mungkin pernah dijarah maling atau apa, aku juga nggak tahu sih. Tapi di situ tuh kayak aku ngelihat sosok yang kayak anak-anak kecil gitulah, kayak berseliweran atau apa. Tapi itu kan cuma bayangan hitam gitu, siluet gitu. Nah itu aku masih mikirnya logika sih Kak, karena memang aku mementingkan logika dibandingkan ya itu setan atau apa kayak gitu kan. Udah selesai, aku meriksa yang sisi sebelah, itu kan sebelah kiri. Aku meriksa yang sebelah kanan. Nah pada saat ngecek di kamar-kamar sebelah kanan itu tiba-tiba aku ngedenger, itu kan lantainya dari kayu. Aku ngedenger kayak ada suara orang lari. Tapi larinya itu kayak anak kecil gitu. Bukan suara dan kaki yang gede, tapi suara kaki yang kecil. Duk 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 duk, duk gitu. Terus aku ngecek, ya ada siapa gitu. Itu udah mulai merinding itu aku. Udah aku ngecek lagi, bunyi lagi, duk 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 duk. Itu sampai keempat kalinya, itu bunyi larinya itu semakin kenceng, duk 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 gitu. Aku langsung lari ke bawah, itu ke area halaman belakang. Nah di halaman belakang itu ada kayak kolam ikan, sama kayak tempat arena kayak santai gitu, ada kursi-kursi santainya di situ. Nah di situ kebetulan kolamnya ada airnya. Nah mungkin kemungkinan air dari hujan kali ya, karena memang di situ waktu itu lagi musim hujan. Itu kayak ada orang melempar batu di situ. Pokoknya gangguannya ekstrim sih di situ. Gangguan di situ ekstrim sampai akhirnya aku udah nggak ngerasa nyaman itu. Udah ngerasa nggak nyaman di situ sampai akhirnya aku keluar karena aku takutnya itu mungkin emang setan beneran, kalau nggak gitu orang gitu, karena aku kan takut kenapa-napa gitu ya. Aku keluar ke halaman depan, lalu closing nih. Nah kan closing itu kan biasa, aku closingnya tuh ngadep ke membelakangi rumah, jadi kameranya itu ngadep ke rumah tapi aku ngebelakangi rumah sambil closing. Sudah ya guys, gini, terima kasih sudah nonton channel aku gini. Nah pada saat aku closing itu dari handphone aku, itu kan ada kaca-kaca. Rumahnya pokoknya itu atapnya bentuknya segitiga gini. Terus ada kaca kotak jendela yang segi 4 itu loh, yang jadi 4. Nah itu aku ngeliat ada sosok cowok, anak kecil, nggak ngerti itu cowok apa cewek, cuma dia berdiri di jendela itu. Ya, itu kelihatan di handphone sih, nggak kelihatan dari mata aku sendiri. Pas aku noleh itu nggak ada. Terus aku closing lagi tuh ada, dan itu makin jelas. Itu sosoknya itu anak kecil pakai baju kotak-kotak, bukan kotak-kotak sih, yang garis-garis lurus ini. Kayak piyama gitu. Kayak piyama tapi bukan piyama. Terus pakai celana yang bajunya tuh dimasukin di dalam. Oke. Nah, terus rambutnya tuh kayak belah pinggir gitu, dan itu dia tangannya begini di jendela. Tapi itu ngeliatnya dari handphone. Lalu aku ngeliat lagi udah nggak ada, karena aku udah kayak apa ya, udah takut banget ya, karena takut kenapa-napa. Akhirnya aku keluar dari situ, terus aku pulang. Nah pada saat aku pulang itu, perjalanan pulang ke rumah kan naik motor. Nah pas pertengahan jalan itu tiba-tiba banku bocor, padahal itu ban baru ganti.
ban luar itu baru ganti, baru beli lah. Beli baru banget itu, baru aku pakai 1 mingguan lah. Tiba-tiba bocor. Bocor itu ternyata ada paku nancep di situ. Oke. Gitu. Udah ya aku tambal. Nah pas lagi nambal itu aku iseng-iseng lihat hasil videonya yang tadi tuh. Nah pas aku lihat itu videonya hilang. Lah, Ngeblank jadi hitam semua. Menitnya jalan tapi hitam semua. anjir. Suaranya tapi audionya? Audionya ada. Audionya ada. Ada suara. Cuma pas di adegan aku nggak tahu di pokoknya menit keberapa gitu. Karena kan hitam ya. Aku lupa itu di mana kayak ada suara heh gitu di videonya itu. Tapi ngeblank hitam. Cuma menitnya tuh jalan. Dan ngeblank hitam berarti audionya masih jalan, berarti itu seakan-akan video kayak tutup aja. Iya kayak ada yang nutupin gitu di kameranya itu. Terus di menit keberapa pokoknya menit ke 10 apa menit ke 15 itu karena itu kan durasinya ada sekitar 30 menitan lebih lah. Nah itu ada yang suara hey tapi anak kecil. Hey gitu anak suara 2 kali gitu. Kayak gitu. Iya. Itu sih. Tapi untuk sejarahnya dari tempat itu nih ya. Di tempat itu tuh maksudnya panti asuhan itu terbengkalainya dari kapan sih? Aku sih kurang tahu pasti ya terbengkalainya dari kapan. Cuma untuk yang aku lihat waktu di ruangan arsipnya itu tahun 80-an, 85 apa 86 gitu. Mungkin nanti kita bisa cari tahu ya setelah video ini ya. Bisa sih, cuma sekarang bangunannya udah rata. Oh, sekarang bangunannya udah nggak Udah ada? rata, udah diganti pom bensin gitu. Oh, udah nggak ada bangunannya. Udah nggak ada. Di Google fotonya masih ada nggak? Kayaknya masih sih, nanti coba aku cek itu. Coba ya. Ntar kalau ada di video ini ada dokumentasi, berarti kita berhasil nemu nih Iya. foto-fotonya ya. Karena ada sih beberapa konten kreator yang sudah explore di situ juga. Oh, udah ada juga dan emang gangguannya itu juga ekstrem sih di situ. Gitu. Itu sih cerita yang pertama. Oke. Lalu yang kedua itu cerita tentang waktu itu tahun 2021 lah. Jadi ini yang sampai kebawa ke rumah gitu. Itu aku explore di rumah penampungan TKW. Itu lokasinya itu deket sama rumah aku kebetulan. Jadi ini udah terbengkalai itu udah 10 sampai 15 tahun 10 sampai 15 tahun lah ya. Terbengkalainya kenapa aku juga kurang tahu. Nah, waktu itu aku kesana pertama itu sama temen. Karena temen pengen explore duluan. Aku belum explore, jadi aku nunggu di depan. Nah, pada saat dia sudah nyampe, kan ini lokasinya manjat gerbang ya Kak ya. Gerbangnya kan ditutup. Nah, waktu dia sudah manjat, nyampe di depan itu tiba-tiba dia minta keluar gitu. Minta keluar gitulah. Karena takut atau apa. Terus aku nyoba nih. Aku nyoba masuk ke dalam. Nah, yang di gerbangnya tuh kayak model besi gitu loh. Yang kayak toko itu loh. Nah, di atasnya itu ada teralis, tapi teralisnya tuh bolong. Jadi kita bisa masuk lewat situ. Oh, oke. Nah, pas aku berdiri di teralisnya itu, dari dalam, temen aku yang di luar, itu langsung nyuruh, keluar gitu kan. Nah, aku kan penasaran ya kenapa? Pokoknya keluar. Nah, sebenarnya aku nggak pengen keluar. Aku pengen explore langsung. Cuma kondisi handphone aku lowbat sama senternya ini tinggal dikit nih baterainya, lowbat juga. Jadi aku keluar nih. Terus keesokan harinya itu temen aku cerita. Pada saat aku berdiri di teralisnya itu, di belakang itu ada sosok kuntilanak. Anjir. Di belakang aku pas gitu. Jadi aku berdiri, di belakangnya itu ada kuntilanaknya itu. Karena katanya temen aku tuh bisa lihat gitu loh, katanya. Ya aku orangnya percaya nggak percaya ya. Ya udahlah. Aku sih yain aja. Nah, 2 hari kemudian aku kesana sendiri. Kesana lagi nih? Niat buat explore sendiri. untuk konten YouTube ya. Explore, aku naik, motor aku titipin di warung, udah explore. Nah, pertama itu dihadapkan sama loker-loker nih. Untuk loker-loker itu gak ada hal yang membuat aku takut. Oke, ini berarti udah masuk ke dalam nih? Udah masuk ke dalam. Loker-loker itu biasa aja sih. Gak ada hal-hal yang bikin aku takut. Sampai pada akhirnya aku explore di ruangan atas dulu. Nah, ruangan atas ini kayaknya ruangan ownernya gitu. Ruangan owner, di situ banyak banget kasur-kasur gitu yang tumpuk-tumpuk kasur dari kapuk gitu ya.
Nah, pada saat aku di area situ kan banyak banget tuh barang-barangnya. Itu kayak ada yang ini kayak kasur itu yang tadinya berdiri tiba-tiba melorot. Pokoknya yang tiba-tiba kan berdiri ini, tiba-tiba melorot gini. Oh jatuh gitu ya? Jatuh gini, tapi bentuknya melorot gitu loh, kayak seluncur gitu loh. Nggak ada hal yang aneh sih sebenarnya. Sampai akhirnya aku turun, langsung ke area tengah. Area tengah ini adalah kasur-kasur tingkat untuk tempat tidurnya para TKW ini, para calon TKW. Kayak di asrama gitu ya? Nah, Tingkat-tingkat. tapi ini bentuknya los Kak. Jadi loker langsung los. Ini los apa namanya, kasur-kasur itu. Nah kasurnya ini kebetulan dari besi gitu. Kayak besi-besi yang ini loh, yang kecil-kecil itu loh. Tingkat. Itu ada sekitar berapa ya, 20 lebih lah. Itu kasur tingkatnya itu, tapi nggak cuma dipannya aja, nggak ada kasurnya kan di atas. Nah pas aku explore itu aku ngerasa kayak ada sesuatu, entah itu orang entah itu apa, itu kayak duduk di kasur di bagian atas, dipan bagian atas, kasur tingkat yang atas itu nggak salah di tengah-tengah situ. Nah itu kayak duduk di situ, cuma aku nggak mau nyenter nih. Kayak takut aja sih apa yang aku center gitu kan. Jadi beneran duduk situ ya? Kayak bayangan duduk di situ cuma nggak mau nyenter gitu. Nah terus aku masih jalan tuh lurus, jalan-jalan sampai pada akhirnya di ujung paling kasur itu tiba-tiba kasurnya kayak goyang-goyang. Ya kayak besi itu kan kalau digoyang-goyangin kan bunyi ya. Nah itu bunyi. Aku masih cuek gitu. Cuek, aku lanjutin explore tuh sampai di ruangan tengah. Ruangan tengah ini masih loker-loker lagi, tapi di situ ada kayak boneka-boneka bayi, banyak banget, sama piring-piring, apa gelas. Nah ini boneka bayinya itu ada sekitar 20 atau berapa gitu di situ. Mungkin buat praktek kali ya. Nah itu ada satu boneka yang bunyi, tapi anehnya nggak kerekam di video. Kok gitu? Nggak tahu, kayak bunyi, mama gitu, mama. Tapi nggak kerekam di video. Suaranya? Bonekanya kerekam? Bonekanya kerekam, tapi nggak kerekam di video suaranya. Kayak gitu. Tuh aku kaget banget itu Kak. Lalu menuju ke area belakang. Area belakang ini yang serem Kak. Karena area belakang ini adalah kamar mandi. Oke. Kamar mandinya bentuknya sekat. Kayak kamar mandi barak ya? Iya, kamar mandi barak. Tapi sekatnya itu dari tembok-tembok. Cuma sekatnya ini kalau yang di langit-langit itu nggak kita bisa melihat gitu. Ada ember, terus itu ada airnya, mungkin air netes atau apa. Tiba-tiba ada plung, tapi gede. Anjir. Suaranya. Aku cek, itu nggak ada apa-apa. Itu lantai kering. Dan itu emang kondisinya kotor sih. Di situ ada satu kasur juga. Itu kotor, kering, nggak ada apa-apa. Tapi itu gue denger kayak ada suara itu, kayak ada orang nyemplungin sesuatu di ember itu. Masuk nggak ke rekaman? Nggak masuk juga? Enggak, anehnya enggak itu. Gila ya. Nah terus di situ kayak ada tanaman ngerambat kayak beringin gitu loh Kak. Beringin itu kayak masuk ke dalam itu. Pokoknya akar-akarnya itu kayak akar-akar yang di atas-atas tuh masuk ke dalam. Nah di akarnya itu ada di beberapa bagian itu yang goyang-goyang. Goyang-goyang sendiri padahal di situ tuh nggak ada angin. Soalnya di situ ngap banget, nggak ada angin sama sekali. Lalu 5 hari berikutnya aku datang ke situ lagi, cuma sama temen aku. Jadi temen aku itu katanya ada yang bisa mediumisasi, katanya gitu, konten kreator sama. Jadi aku disuruh untuk jadi collab kita collab gitu. Nah waktu itu aku disuruh untuk uji nyali di area yang ranjang-ranjang itu sendirian, cuma lilin doang, nggak ada senter, terus nyalain dupa. Nah sebenarnya sih aku nggak ngerasain apa-apa, aku cuma ngegimik-gimik doang. Di situ kayak aku ngeliat sosok gitu-gitu, kayak gimik sebenarnya. Tapi pada saat aku explore gitu, karena kan cuma pakai lilin, explore di bagian kamar mandi, itu aku ngeliat kayak ada bayangan gede hitam. Gede banget, tapi separuh karena terhalang sama tembok. Gede banget itu, sampai ke langit-langit itu paling lehernya keputus.
gitu. Pokoknya gede banget ya. Mungkin orang bilangnya genderuwo kali ya. Itu gede banget itu. Itu benar kelihatan. Kelihatan. Habis itu kita explore di atas, itu aku ngelakuin uji nyali lagi. Nah di atas itu aku ngeliat sosok perempuan. Nah perempuan ini duduk di area kasur-kasur itu, gitu. Gimana bisa ngelihat perempuan itu tiba-tiba gimana? Apa dia emang di situ pas karena datang apa? Kan lu uji nyali diem nih. Nggak, tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Nggak ada. Oke. Aku pertamanya kan cek-cek dulu tuh sama teman-teman. Itu nggak ada. Waktu sebelum uji nyali. Terus ini uji nyali ya kak ya? Gitu. Oke, gitu. Ya udah uji nyali. Mungkin waktu itu aku agak sompral sih ya. Kalau emang ada, tunjukin lah gitu. Oh, ngomong-ngomong gitu di konten. Tunjukin lah. Karena kan aku orangnya kan agak skeptik kan. Tunjukin lah, mana. Nah waktu itu yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada di area kasur-kasur itu. Duduk di kasur tapi kakinya selonjor. Kayaknya selonjor gini. Terus gini. Iya. Digoyang-goyang gini. Soalnya aku ngelihatnya itu kainnya itu kayak goyang-goyang gini. Gitu. Langsung aku turun ke bawah. Gitu. Terus kata temanku, ya mungkin kamu sompral. Terus di satu sisi lain ada yang bakar dupa gitu. Katanya dupa kan bisa mancing gitu ya. Terus ada acara mediumisasi. Nah kalau mediumisasi ini jujur aku agak percaya nggak percaya gitu. Sampai akhirnya pulang nih aku selesai. Nah jelekku adalah pada saat aku selesai explore, aku tuh nggak pernah cuci kaki, cuci tangan. Waduh. Terus nggak pernah ganti baju, langsung tidur. Wih. Gitu. Pokoknya langsung kalau habis dari tempat aku itu nggak pernah cuci kaki, cuci tangan, langsung tidur. Gitu kan. Nah waktu itu aku langsung tidur. Itu kayak nggak terjadi apa-apa sampai besoknya. Ini kan aku udah mulai ngonten podcast ya kak ya waktu itu. Kita meet nih sama teman-teman komunitas baru lah. Nah waktu meet itu kita on cam. Ada 2 teman podcaster yang berbeda di lokasi yang berbeda. Tiba-tiba ngomong gini, Kak Ana, itu temennya ya di situ ya. Lagi sama siapa? Terus aku bilang, nggak sama siapa-siapa kok. Karena aku duduknya itu membelakangi tembok gitu. Udah mepet tembok banget gitu. Itu di belakangmu pas banget. Ngawur, ini tembok, aku bilang gitu. Enggak, beneran cewek gitu. Itu yang ngomong itu temanku cewek. Langsung aku ngomong gini, emang itu pakai baju apa sih? Tiba-tiba dua-duanya si temen aku cewek sama cowok di lokasi yang berbeda serentak ngomong merah. Wah. Gitu. Pakai baju merah. Bareng dia. Bareng. Merah gitu. Warna kan banyak ya, ada putih, hijau. Ini barengan, merah. Merah gitu. Langsung aku, oke, mungkin ikut, aku bilang gitu kan. Mungkin ikut. Terus aku nanya, nggak apa-apa kan? Tapi nggak apa-apa kok gitu. Nggak ganggu kok, cuma nimbrung aja gitu. Udah kan, selesai. Aku mikir kan, oh ya udahlah kalau lu mau ngikut ya udah ngikut aja gitu kan. Tapi jangan ganggu ya. Nah kebetulan di deket rumah aku itu kak ada rumah kosong. Rumah kosongnya itu udah 10 tahun. Nah kebetulan rumahnya ini ditusuk sate. Tahu kan tusuk sate yang depan jalan pas itu. Nah itu katanya sering kayak kalau misalnya rumah kalau nggak ditempatin selama 40 hari itu kan biasanya ditempatin makhluk halus. Nah itu tiba-tiba katanya dari situ tuh sering ke rumah kak. Makhluk halus yang dari situ tuh sering ke rumah. Katanya sih yang si merah ini kayak narik gitu. Narik yang makhluk astral yang ada di rumah kosong itu. Jadi ini kebawa sampai rumah. Waktu itu aku bikin konten podcast. Kebetulan aku kalau ngebacain cerita horor itu selalu di atas jam 12 malam. Kenapa aku bikin konten di atas jam 12 malam? Karena selain pengen meresapi ceritanya, jadi kayak pengen ngurangi bising di luar gitu loh. Iya, biar nggak noise ya. Iya, biar nggak noise. Nah, setiap aku bikin konten di opening, aku selalu ada suara ketawa kuntilanak. Aku sendiri yang ketawa gitu kan. Pada saat aku ngonten itu rekaman, itu di depan kamar. Kamarku tuh kan nggak pernah aku tutup. Tapi depan kamar itu terasnya tuh lampunya mati gitu. Jadi gelap depan itu. Jadi kan kelihatan dari kamar. Itu dari samping kamar itu kan ada space. Itu kayak ada suara gitu 2 kali. Dan itu anehnya aku merinding, tapi merindingnya itu sekejap dari kaki sampai ubun-ubun. Tapi langsung hilang. Cuma 1-2 detik gitu hilang. Terus
ya udahlah nonton lagi. Karena kan aku mikir ya udah biasa. Karena biasanya kalau kita cerita horor pasti dia bakal kepancing kan. Tapi selama ini aku bikin konten nggak pernah kayak gitu. Tapi kenapa ini sampai kayak gini gitu kan? Terus aku lanjut lagi, bunyi lagi, gitu doang. Merinding lagi tuh. Udah, aku selesaiin. Akhirnya aku up ke Spotify. Nah pada saat selesai itu kan biasanya kebiasaanku adalah mendengarkan ceritaku lagi untuk ya aku replay gitulah. Nah pada saat aku replay itu kan aku udah perasaanku gak enak kan. Jadi pintu tuh aku tutup, pintu kamar aku tutup, terus handphone aku nyalain dalam mode video. Di sebelah kasurku tuh kan ada meja, aku berdiriin, aku arahin di pintu kamar. Soalnya pintuku tuh sela-selanya itu agak lebar. Jadi pikirku nanti kalau misalnya ada tangan masuk kerekam apa gitu. Nah itu kan aku hadepin di situ. TV aku nyalain. Tujuannya supaya biar rame lah. Pada saat aku tuh lagi santai-santai nonton TV, tiba-tiba terdengar suara ketawa. Kenceng banget. Itu kerekam. Nah itu aku mulai merinding gak? Anjir, sampai dalam kamar nih. Tapi kan logika aku, kalau suaranya keras berarti dia jauh. Kalau suaranya pelan, dia deket. Berarti aku mikirnya, oh ini jauh dia. Tapi itu keras banget dan itu membuat aku merinding. Terus kerekam, aku posting ke Instagram itu. Setelah itu besoknya aku rekaman lagi. Nah ini udah ngeliatin sosok sekelebat di depan kamar pas. Jadi kamarku nggak aku tutup. Pas aku rekaman itu jam 1 malam, tiba-tiba ada sekelebat putih, kelihatan putih kayak putih neon, ber gitu. Kedengeran suaranya bernya itu. Masa? Iya Kayak kain gitu. Kayak kain kiber gitu. Ya. Ber gitu. Itu kedengeran banget. Akhirnya aku turun ke bawah, gak berani tidur di atas sendirian. Itu kan aku soalnya tidur di atas sendirian. Itu aku turun ke bawah, terus aku ngomong sama mama aku, gak berani tidur sendirian di atas. Kayak kain digebet ya. Dan itu cepet banget. Gak ada 1 detik itu gak ada tuh. Ber gitu. Itu. Terus kejadian berikutnya itu mungkin suara kayak langkah kaki kayak gitu. Soalnya kan lantai atas itu kan dari ubin ya. Terus kedengeran itu kalau misalnya ada suara orang jalan dem gitu kan. Itu kayak ada itu suara langkah kaki. Terus kamar mandiku kayak ada suara orang guyur. Padahal kan di atas kan cuma aku sendiri. Mamaku nggak mungkin ke atas gitu. Terus ada lagi suara kayak ini kucing. Aku kan punya kucing. Jadi kucing aku tuh kan biasanya tidur di kamar. Tiba-tiba dia tuh nggak mau tidur di kamar. Terus pas aku ambil lagi untuk tidur di kamar, tiba-tiba dia itu kayak marah gitu. Bulunya berdiri kayak marah, posisi marah, tapi ngadep di depan kamar. Anjir. Kayak gitu. Terus aku tanya-tanya temanku ya yang ngerti hal-hal kayak gituan, katanya sih di rumahku itu ini si merah ini itu kayak narik dan menjadi portal gitu untuk jalannya mereka. Karena rumah aku tuh sebelahnya tuh jalan raya yang menuju rumah yang tusuk sate itu. Kayak gitu. Dan sampai sekarang masih? Kalau sekarang sih udah direnovasi, cuma masih kosong karena tujuannya kan mau dijual, cuma nggak laku-laku sampai sekarang. Ini udah 3 bulan lah kosong itu. Nggak laku-laku? Nggak. Karena memang rumahnya lokasinya di area tusuk sate itu ya. Jadi kayak orang itu setiap mau nempatin itu, ada pernah dulu itu orang tetanggaku nempatin nggak sampai 1 udah. Karena katanya di situ banyak banget gangguan. Kayak cewek nangis, terus habis itu kayak suara pintu kamar mandi kebanting dan lain-lain kayak gitu. Pengen ikut ke rumah ya jadi kejadiannya. Dan terakhir berarti penelusuran ke rumah aborsi Dr. Edward itu tahun 2022 kemarin. Itu nggak ada apa-apa di situ? Itu ada sih sebenarnya. Jadi itu kan udah rame banget tuh kasusnya. Kasusnya udah lama banget sih. Aku kurang tahu sih tahun berapa. Cuma di situ katanya banyak banget janin-janin yang dikuburkan di situ. Oke. Itu lokasinya di Surabaya juga.
Jadi aku kesana itu barengan sama Mas Andi, sama ada salah satu podcaster juga. Bertiga berarti? Berempat. Berempat. Cuma aku posisinya masuknya sendirian. Jadi mereka nunggu di depan. Oke, betul. Maghrib. 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 Nah, aku kan pengen kesana maghrib tuh kenapa? Karena katanya kalau maghrib itu biasanya eksistensinya lebih Iya. banyak gitu. Kayak baru keluar ya mereka ya. Nah, itu lokasinya gede banget Kak, rumahnya. Gede banget, masih banyak barang-barangnya. Ada di ruang prakteknya itu ada foto-foto janin juga. Pokoknya banyak banget lah di situ. Nah, kalau eksistensi yang paling nyeremin itu emang di area belakang. Area belakang itu adalah ada nggak tahu ya taman atau apa. Jadi ini rumah bentuknya tuh kotak gitu. Nah, di tengah-tengah itu kayak ada taman, ada pohon-pohon. Nah, katanya itu janinnya tuh dikuburan di situ. Oke. Nah, pada saat aku explore di area belakang itu, tapi yang di lantai atas, di kamarnya si Dr. Edwardnya itu kan banyak banget barang-barangnya. Kayak kaset-kaset jadul yang gede itu apa ya? Kaset apa ya? Lupa aku. Nah, itu terus banyak banget botol-botol injeksi kayak gitu-gitu. Pokoknya masih banyak banget. Nah, pada saat aku ke situ, itu kayak ada suara tangisan bayi di situ. Di area kamar tapi. Itu sering banget. Gitu. Dan itu memang lokasi tempatnya kan juga lembab ya Kak. Lembab banget. Jadi kayak suasana horornya itu mendukung gitu. Terus di bawah itu masih ada TV jadul. Kalau Kak Gilang tahu TV jadul yang ditutup gini. Tahun berapa tuh? Itu sebelum TV tabung ya? Ya, yang ditutup gini. Iya. Ada itu, masih ada. Gila. Nah, di situ itu kan TV-nya kebuka. Itu kan ada layar monitor. Layar monitornya kan modelnya kayak putih gitu. Nah, itu kayak mantul kan. Nah, pas aku explore di situ, di area di TV-nya itu kepantul ada sosok di belakangku, sosok cewek. Tapi ceweknya itu bukan pakai baju putih, rambut panjang enggak, pakai daster batik segini sebawah lutut. Terus posisinya itu rambutnya acak-acakan, terus nunduk gini. Habis itu nggak lama dia kayak jalan ngedeketin aku terus hilang. Itu kelihatan jelas di TV, cuma nggak kerekam di video sih. Itu kelihatan jelas. Gila. Dr. Edward. Iya. Aborsi. Raja aborsi Dr. Edward. Gila itu. Masih ada videonya. Masih ada juga videonya ya? Masih. Yang di TKW juga masih ada ya videonya? Masih ada. Kalau yang di bekas gedung TKW ini sejarahnya gimana Kak? Kak Ana tahu nggak, pernah nyari tahu nggak, pernah ngulik-ngulik nggak? Itu katanya sih, kan itu kan dekat rumah ya. Jadi aku kan nanya-nanya penjaga warung yang ada di dekat situ. Itu ya ngalamin kebangkrutan sih gitu. Ngalamin kebangkrutan. Dia terus, kayak agensi gitu kan? Iya agensi, terus habis itu banyak yang ditipu lah. Para calon TKW-nya itu banyak yang ditipu gitu. Duit udah masuk, terus dianya nggak disalur-salurin, bla bla bla. Terus ada yang kesana cuma nggak digaji gitu kan. Biasanya kan kalau agensi kan gajinya kan masuk di agensi baru disetorkan ke pegawainya kayak gitu-gitu. Nah itu akhirnya mengalami kebangkrutan kayak gitu. Banyak nggak benernya ya. Dan itu kalau aku ngelihat kan ada bahasanya itu kan bahasa Mandarin, kayak dibawa ke Taiwan mungkin. Gitu. Soalnya ada pembelajaran bahasa Mandarinnya ditaruh di tembok gitu. Ngeri juga ya. Tapi nggak pernah ada kasus apa-apa ya di situ? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Beroperasinya tapi udah lama? Beroperasinya itu katanya 5-7 tahun. 5-7 tahun? Terus habis itu terbengkalai. Mulai terbengkalai tahun? Tahun 2010-an. 2010. Karena ke situ tahun? 2021. Oke. Berarti udah 11 tahun terbengkalai baru ke anak kesana. Sampai sekarang masih ada nggak sih Kak? Udah rata. Udah diratain? Kalau yang namanya Dr. Edward masih ada. Masih ada. Kalau yang gedung TKW ini udah diratain karena jadi memang nggak tahu sih Kak, kayaknya udah diratain gitu, mau dibangun lagi gitu. Karena kenapa? Karena kemungkinan udah dibeli sama orang baru ya. Sama banyakan tuh konten kreator yang masuk situ gitu. Jadi mungkin sekarang kan lokasi-lokasi yang ada di Surabaya itu yang terbengkalai itu kayak
udah dipagerin sama orang-orang. Termasuk rumah Dr. Edward itu udah dipagerin tuh, nggak boleh ada yang masuk. Termasuk konten kreator tuh. Banyak banget ya konten kreator yang masuk. Banyak, bahkan yang dari luar kota pun juga kesini. Gitu. Gitu. Yang terkenal kan Rumah Darmo tuh. Iya, Rumah Darmo sekarang udah jadi kos-kosan eksklusif. Wih, masa sih? Masih. Masih. Udah jadi gitu. Kos-kosan eksklusif. Baru tahu. Rumah Darmo jadi Baru 2 kos-kosan tahun eksklusif. ini kok. Gak serem tuh kos-kosannya? Enggak. Malah rame kos-kosan. Rame. Aku juga dulu pernah eksplor di situ juga nggak merasakan hal-hal yang Iya. Emang kayak ya udah rumah kosong aja nggak? Iya, rumah kosong aja. Cuma memang historinya juga serem sih di situ. Historinya tahu. Historinya itu dulu rumah pesugihan katanya. Oh iya. Rumah dari hasil pesugihan. Dan itu Terus satu keluarga meninggal di tengah laut. Kapalnya, kapalnya tenggelam. Tapi ada salah satu anaknya yang nggak ikut gitu. Jadi kenapa kok sampai keluarganya itu pindah? Karena si ayahnya ini udah nggak mau melanjutkan ritual-ritual hal-hal tersebut, perjanjian gitu. Sampai akhirnya dia tuh mikirnya kalau dia pindah pulau itu nggak sampai ngikut gitu. Karena kan nyebrang laut ya. Nah itu nggak sampai. Ternyata salah prediksinya. Sampai akhirnya katanya sih kapalnya tenggelam, memakai kapal pribadinya. Itu tenggelam dan sampai sekarang belum ditemukan gitu. Oke, menarik nih ya. Tapi itu rumahnya dibikin gitu sih Kak. Berarti udah dijadiin kos-kosan, berarti udah dibeli orang. Udah dibeli orang. Lah berarti ahli warisnya udah ketemu kan? Katanya ahli warisnya nggak ketemu tuh. Ketemu. Oh ketemu ahli warisnya. Ketemu. Siapanya? Anaknya. Anaknya yang paling kecil katanya. Oh tadinya nggak ketemu katanya. Iya udah ketemu. Oh udah ketemu. Ikut sama saudaranya. Karena katanya sih kenapa dia nggak menunjukkan diri, karena kan itu rumah kan udah lumayan tenar ya, dengan mitos-mitosnya dan segala macam. Terus rumah juga disalahgunakan orang-orang pada zaman itu untuk berbuat asusila atau apa. Jadi dia nggak gitu. mau muncul ya? Iya, terus sempat dibikin film juga di situ. Akhirnya dia nggak mau muncul. Iya, karena kan emang sempat dicari kan ahli warisnya sama pemerintahan. Karena kan ini ya, mungkin bagi dia itu adalah aib gitu atau apa gitu. Tapi kemarin katanya sih yang handle untuk semuanya itu saudaranya, bukan dia. Gitu. Oke. Ini kan karena konten kreator horor nih. Bahkan sekarang udah jadi podcaster horor nih, aktif ya. Dan memang sempat penelusuran juga. Dan menurut Kak Ana nih, Ana kan berasal dari Surabaya. Tempat paling horor di Surabaya nih di mana nih? Ini ya keluar dari topik nggak apa-apa lah ya. Kita ngobrol-ngobrol ya namanya podcast. Tempat paling horor di Surabaya nih di mana Kak? Menurut Kak Ana aja. Ini yang lokasinya masih aktif atau udah nggak aktif? Boleh nggak aktif, boleh masih aktif. Yang penting yang paling horor lah menurut Kak Ana. Yang paling horor sih rumah sakit ini Dr. Sutomo sama kampus UNER kedokteran, Fakultas Kedokteran. Paling horor? Karena kalau kampus UNER Fakultas Kedokteran itu emang usianya udah 1 abad lebih. Oh iya? Iya, dari zaman Belanda. Terus kalau Dr. Sutomo itu, aduh serem itu. Karena dulu ada rumornya susternya apa gitu. Oke, itu 2 tempat paling horor di Surabaya ya, versi Kana nih. Ya udah, nanti ya mungkin buat sahabat lonceng yang emang penasaran sama 2 tempat tersebut boleh nyari-nyari tahu ya. Mungkin juga banyak podcast, mungkin banyak artikel-artikel banyak di sana, dan mungkin udah beberapa YouTuber penelusuran yang kesana juga ya, yang udah explore kesana mungkin ya. Atau juga kita di luar sana kan banyak ya. Oke Kana, untuk yang terakhir banget nih di konten kita kali ini dan penutupan kita kali ini untuk podcast kisah horor sendiri, itu konsepnya gimana Kak? Boleh kenalin nggak sama sahabat lonceng? Mungkin di video pertama nih sahabat lonceng masih banyak yang belum ngeh nih. Oke. Podcast kisah horor adalah podcast tentang menceritakan pengalaman horor pribadi di sekitar kita, yang pengalamannya itu berdasarkan dari pendengar yang mengirim ceritanya lewat email. Gitu. Jadi buat subscriber Lonceng Misteri, jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Noise, Apple Podcast dan semuanya. Jangan lupa juga kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ya. Nah, yang doyan nulis ya, yang doyan nulis, itu boleh kirim ceritanya ke Kak Ana, nanti dibacain ya. Itu. Dibacain. Dan itu pakai gimana Kak? Pakai kurasi atau gimana? Apa langsung dibacain aja? Langsung dibacain. Itu langsung dari email, buka email langsung baca. Langsung bacain. Wah, unik nih. Jadi nggak pakai dibuat-buat segala macam. Enggak ya. dong. Langsung dibacain. Apa adanya dari tulisan ya teman-teman yang ngirim cerita ke Ana ya. Dan
Yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Ana. Kak, thank you banget ya. Oh ya, terima kasih Udah banyak. cerita-cerita di Lonceng Misteri untuk yang kedua kalinya nih, cerita kedua. Ya, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti main ke Bekasi buat cerita-cerita selanjutnya nih ya. Thank you banget ya Kak ya udah cerita ini. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Saya Ana izin pamit. Bye-bye.